Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ustadz Ustadzah rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita diberi kesempatan mampu menjalani ibadah puasa dengan keadaan sehat tanpa ada halangan apapun. Meskipun kondisi saat ini masih terjadi wabah atau pandemik, namun tidak menyurutkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Dan mungkin saudara-saudara kita yang mendapat musibah, semoga diberi kesabaran dan segera Allah sembuhkan atau angkat musibahnya. Dan semoga pandemik COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Dan kita berdoa semoga kelak kita tetap diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz Ustadzah rahimakumullah, pada kesempatan hari ini kita akan ngaji kitab Arba'in Nawawi. Kitab ini ditulis oleh ulama Syafi'iyah yang sangat terkenal yang bernama Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Disebut Nawawi sebab beliau lahir di daerah Nawa di dekat Damaskus atau Syria pada tahun 630 atau 631 Hijriah. Dikisahkan beliau itu ulama yang sangat zuhud, ya, tidak pernah mempedulikan urusan dunia. Beliau setiap hari hanya makan satu kali setelah Isya, dan itu hanya minum satu kali saat sahur, dan tidak pernah mengumpulkan dua lauk dalam satu kali makan. Berbeda dengan kita mungkin, ya, karena sudah puasa dari pagi, menahan lapar dan minum, saat berbuka akhirnya balas dendam, ya. Semua lauk yang ada di meja kita kumpulkan. Imam Nawawi wafat di usia yang cukup muda, ya, yaitu pada 46 tahun dalam keadaan masih bujang atau perjaka, atau istilah kerennya atau istilah saat ini jomblo syar'i. Belum pernah menikah karena menghindari kesibukan berkeluarga untuk menjaga konsentrasi beliau mengurus ilmu dan agama. Salah satu karomah beliau yaitu beliau mampu atau pernah menggunakan ujung jari telunjuk kirinya sebagai lampu penerang, ya, saat beliau menulis kitab. Karena beliau pernah tidak
menemukan lampu untuk saat menulis kitab. Jadi beliau seumur hidupnya digunakan untuk menulis kitab, mengarang kitab dan menulis ilmu dan agama. Banyak ulama-ulama yang mengarang kitab, mengumpulkan beberapa hadis, 40 hadis, karena ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengumpulkan 40 hadis, maka besok di hari kiamat akan dibangunkan sebagai orang yang ahli ilmu atau ahli fikih. Dari hadis itu banyak sekali ulama-ulama yang membuat atau mengarang kitab, 40 hadis tentang tauhid, 40 hadis tentang fikih, 40 hadis tentang tasawuf dan sebagainya. Tetapi beliau Imam Nawawi mengumpulkan 40 hadis sahih, yang semuanya sahih, yang lebih penting dari itu semua, yang mencakup seluruh inti agama. Jadi 40 hadis yang dikumpulkan Imam Nawawi ini merupakan hadis-hadis pokok, hadis-hadis inti dari semua urusan agama. Monggo kita baca hadis yang pertama. Al-hadisul awal, hadis yang pertama, an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, dari Amirul Mukminin yaitu Abi Hafs, nama aslinya Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala, mengucapkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu, mendengar, saya mendengar, kata Umar, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadisnya, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazah Al-Bukhari. Jadi itu yang hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Niat di sini artinya adalah kerentek hati, atau tujuan. Niat dilakukan bersamaan dengan amal, misalnya sholat, niat dilakukan saat bersamaan dengan takbiratul ihram. Wudu, niatnya dilakukan bersamaan dengan saat membasuh muka dan sebagainya. Tetapi berbeda dengan puasa, seperti saat ini, niat puasa tidak boleh bersamaan dengan puasa, harus sebelum mulainya puasa, yaitu diwajibkan niat puasa saat mulai maghrib sampai sebelum subuh. Orang yang puasa tetapi tidak niat saat maghrib sebelum subuh atau di malam harinya, maka puasanya tidak sah. Namun begitu tetap wajib melaksanakan puasa, tetapi besok wajib diqadha, kalau lupa niat puasa. Beda dengan puasa sunnah, kalau puasa sunnah boleh niatnya bersamaan dengan puasa pagi-pagi, belum sarapan, lupa, maksudnya tidak ada sarapan, ya udah saya niat puasa Senin aja atau niat puasa Kamis, itu boleh kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan tidak boleh. Keabsahan amal haruslah disertai niat. Seperti puasa, sholat, dan zakat tidak sah jika tidak ada niat. Niat itu ada di dalam hati, Tetapi kenapa kok ada nawaitu, usolli, dan sebagainya? Ucapan yaitu fungsinya untuk menggerakkan hati. Kalau tidak diucapkan, kadang-kadang hatinya tidak tergerak, maka jagani nanti bila nggak bisa niat, maka harus diucapkan nawaitu shauma ghadin dan sebagainya, atau usolli fardhu dhuhri dan sebagainya. Ini untuk jagani bahwa ucapan lisan
untuk menggerakkan hati ya. Kalau kita sudah mengucapkan niat, nah maka hati akan bergerak, akan oh ya saya lagi berniat. Ada nggak amal yang tidak perlu niat? Tadi kan katanya setiap perbuatan tergantung niatnya. Nah, niat itu yang membedakan antara amal itu ditulis sebagai ibadah atau amal itu hanya kebiasaan saja. Misalnya basuh muka, terus cuci tangan, terus cuci kaki, ya itu akan bernilai ibadah kalau diniati wudhu ya. Kalau wudhu diniat mensucikan diri, menghilangkan hadas kecil, maka disebut amal wudhu ya, bernilai ibadah. Tetapi kalau cuma nggak diniati, cuma raup, cuci kaki, cuci tangan, ya maka disebut ya raup aja, cuci muka saja. Sama dengan mandi ya. Kita setiap hari mandi ya mungkin 2 kali sehari. Tetapi berbeda ketika setelah junub atau setelah haid ya. Maka harus diniati agar membedakan mandi kita itu mandi kebiasaan atau mandi yang amal atau menghilangkan hadas besar. Maka harus ada niatnya ya, untuk membedakan perbuatan itu kebiasaan atau amal kebajikan yang bernilai pahala. Terus ada nggak amal yang bernilai pahala tetapi tidak perlu niat? Ada ternyata, yaitu amal adzan ya. Terus ada lagi mensucikan najis. Nah, itu bernilai pahala. Adzan juga bernilai pahala tetapi tidak perlu niat ya. Amal diterima atau tidaknya tergantung keikhlasan niatnya ya, dan ikhlas ini juga berbeda-beda, ada tingkatannya. Ada orang yang melakukan amal karena takut neraka. Ini disebut orang yang abid ya. Terus ada orang yang melakukan amal karena ingin mendapatkan surga. Nah, itu orangnya perhitungan ya, itu makanya disebut orang tajir. Terus kalau misalkan Allah tidak menciptakan surga atau tidak menciptakan neraka, ataukah manusia masih beramal atau masih melakukan perintah Allah? Nah, ini masih tingkatan awam ya. Untuk tingkatan yang paling tinggi yaitu orang yang beramal hanya karena malu kepada Allah ya. Hanya karena mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah dan tetap khawatir bahwa antara diterima atau tidaknya amal kita. Makanya ini disebut al-akhyar, orang yang terpilih atau orang yang baik ya. Tadi ada orang yang beramal karena neraka, takut neraka, ada orang yang beramal karena ingin surga, dan ada orang yang memang ikhlas malu kepada Allah okay, dan bersyukur atas nikmat Allah. Amal yang dilakukan karena selain Allah itu bukan ikhlas, tidak akan bernilai pahala. Namanya riya. Riya itu orang yang meninggalkan amal karena malu kepada manusia. Contohnya malu sholat berjamaah di masjid ya. Tidak mau sholat berjamaah di masjid. Alasannya apa? Alasannya karena malu, saya jarang sekali sholat di masjid ya. Nanti kalau saya sholat di masjid dianggap atau apa gitu ya. Malu karena manusia. Nah, itu namanya riya. Terus kalau dia beramal karena manusia, ini bukan riya, tapi malah syirik ya, lebih besar dari riya, lebih bahaya dari riya. Orang yang beramal karena manusia, atau karena ingin dilihat manusia, ingin dianggap baik oleh manusia, maka ini namanya syirik ya. Ini lebih bahaya daripada riya. Nah,
Jadi kalau kita meninggalkan amal karena manusia itu namanya riya. Tetapi kalau melakukan amal karena manusia itu disebut syirik, ya. Berarti dia menyekutukan Allah. Beramal tidak karena Allah tetapi dengan selain Allah. Nah, terus maka untuk menyembunyikan suatu amal itu sangat dianjurkan, ya. Terutama ibadah-ibadah sunnah, ya, lebih baik disembunyikan atau di dalam rumah seperti sholat sunnah, ya, lebih baik dikerjakan di dalam rumah. Tetapi berbeda dengan ibadah-ibadah wajib yang sifatnya syiar agama seperti sholat berjamaah, sholat 5 waktu, atau perbuatan-perbuatan sedekah yang dia itu mungkin dipandang sebagai orang yang apabila melakukan itu bisa ditiru oleh orang lain. Nah, itu lebih baik diperlihatkan amalnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu akan dibalas sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Setiap orang hanya mendapat apa yang dia niatkan, ya. Misalnya kalau dia memberi makan hewan peliharaan dengan niatan menjalankan perintah Allah, menyayangi binatang, ya, maka akan dinilai ibadah. Orang yang makan, minum diniati agar energinya full kembali, agar nanti kuat untuk beribadah, ya, maka akan bernilai pahala. Maka di sini ada amal yang kelihatannya sangat akhirat namun dicatat tidak berpahala. Sebaliknya ada amal yang sepertinya hanya amalan biasa tetapi bernilai ibadah. Misalnya tidur. Tidur itu kan amalan-amalan biasa, ya, tidak amalan akhirat. Tetapi kalau diniati, maka akan mendapatkan pahala. Misalnya tidur diniati untuk menghindari maksiat. Tidur diniati agar nanti ketika bangun bisa menjalankan aktivitas ibadah lagi. Maka tidurnya ini bernilai pahala atau bernilai akhirat. Ada juga kegiatan atau amal yang sepertinya berupa amalan akhirat tetapi ternyata pahalanya tidak ada atau seperti tidak ada gunanya. Misalnya apa? MTQ, ya. Itu tidak mengharapkan pahala tapi mengharapkan piala. Orang yang lomba qiraah misalkan, ya. Kalau dia niatnya hanya mencari piala, mencari juara, ya maka yang didapat ya piala dan juara. Karena wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang hanya mendapat balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Niatan orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Karena niat itu pasti ikhlas, ya. Orang yang niat itu pasti ikhlas, ya, dan pasti dapat pahala. Kadang-kadang orang yang niat itu kalau sudah dilakukan atau sudah beramal, nah itu kadang-kadang pahalanya tidak bisa seikhlas saat niat, ya. Sudah digoda dengan riya, digoda dengan ujub, ingin dilihat orang, membanggakan diri, ya, maka amalnya itu sudah berkurang pahalanya. Berbeda dengan niat orang mukmin, ya, dia pasti ikhlas. Makanya niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Ada juga contoh ketika orang sakit, ya. Orang sakit, ya, karena tidak bisa melakukan ibadah seperti biasa, dia berniat dalam hati, seandainya saya sehat, ya, maka saya akan melakukan ibadah ini, itu, dan sebagainya, ya. Maka orang tersebut sudah dicatat sebagai melakukan ibadah yang dia niatkan itu, meskipun dia terbatas karena tidak mampu melakukan karena sakit. Ya, mungkin ini bisa kita terapkan saat ini, ya. Kita diwajibkan untuk beribadah di rumah. Nah, berarti tidak bisa ke masjid. Ya, kita niatin saja, ya. Seandainya atau
apabila musim pandemik COVID-19 ini berakhir, saya ingin pasti iktikaf di masjid, tadarus di masjid, dan sebagainya ya. Insya Allah dengan niatan seperti itu kita sudah dicatat sebagai orang yang mengamalkan ibadah-ibadah tersebut, meskipun kita terbatas tidak mampu melakukannya karena kondisi saat ini. Satu amal jika diniatkan semakin banyak maka pahalanya juga semakin banyak pula. Misalnya di rumah ya, ibadah di rumah kita niatkan yang pertama menghindari wabah ini semakin menyebar ya, karena mengikuti perintah pemimpin. Kita niati pula juga dengan beribadah di rumah kita menguatkan lagi hubungan kita dengan keluarga kita ya. Dengan beribadah di rumah kita niatkan juga untuk belajar nih, belajar menjadi imam yang baik ya, belajar menjadi keluarga yang baik, ibu yang baik, anak yang baik ya. Maka satu amal bisa diniati berbagai banyak hal, maka pahalanya juga semakin banyak. Terus amal buruk amal buruk tidak bisa menjadi baik hanya karena niat ya. Tidak bisa amal buruk berubah jadi baik hanya karena berubah juga niatnya. Misalnya maling ya, mencuri terus diniati bismillahirrahmanirrahim, niat maling ben kuat sholat, nah, nggak boleh ya. Itu tetap malingnya juga amal buruk, nggak bisa menjadi baik karena niatnya baik tadi. Begitu pula dengan amal-amal yang selainnya, misalkan berzina dengan alasan agar membantu muslimah ya, nggak boleh ya. Terus faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya diniatkan kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya dicatat sebagai hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Karena dahulu ada orang yang sahabat yang melakukan hijrah dengan Nabi, tapi niatnya tidak mengikuti perintah Nabi dan Allah, tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, tetapi karena memang ada wanita yang ia sukai yang sudah di Madinah ya. Karena ada wanita yang dia disukai sudah di Madinah, maka dia ikut hijrah ikut Nabi ya, maka dia hijrahnya dicatat sebagai hijrahnya karena wanita, bukan karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atu yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih ya. Dicatat dalam sejarah ya, tercatat bahwa Nabi hijrah 2 kali nggih, dari Makkah ke Habasyah, dari Makkah ke Madinah ya. Maka hijrah itu kadang memang perlu ya, seperti dikisahkan juga Umar bin Khattab ketika mau ke Syam, beliau putar balik ya, karena dikabarkan di Syam ada suatu wabah atau taun ya. Ketika ditanya oleh sahabat, kenapa engkau lari dari takdir ya Amirul Mukminin, beliau menjawab, saya lari dari takdir dan menuju takdir Allah yang lain. Maka di sini bisa kita simpulkan nggih, kadang-kadang kita juga perlu hijrah ya, ketika dalam suatu kondisi tidak memungkinkan atau tidak membebaskan kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi ketika kita tidak ada alasan untuk taat kepada Allah dan Rasul, maka tidak diperbolehkan hijrah ya. Di sini kata imro'ah diulangi ya, padahal ada dunia. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha. Ini menunjukkan bahwa padahal imro'ah itu atau wanita itu termasuk dalam dunia ya, termasuk dalam kata dunia. Ini menunjukkan bahwa
wanita itu adalah godaan duniawi yang paling besar dan paling sering menjerumuskan niat, ya. Kadang-kadang kita sudah punya niat bagus, tetapi karena wanita dan sebagainya, maka terjerumus, ya. Nah, ini makanya diulang 2 kali. Mungkin itu satu saja dari penjelasan hadis yang pertama, hadis Arba'in Nawawi. Bisa kita simpulkan bahwa niat merupakan syarat layak atau diterima atau tidaknya amal perbuatan. Dan amal ibadah tidak akan menghasilkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Ta'ala. Waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di dalam hati. Ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala dituntut pada semua amal soleh. Ya, tidak boleh riak, jangan sampai ada riak atau lagi syirik. Seseorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah jika diiringi niat maka akan mendapat ridho dari Allah dan akan bernilai ibadah. Niat inilah yang membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan atau rutinitas. Hadis pertama ini menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman karena dia merupakan pekerjaan hati, dan iman menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Ya, mungkin itu Ustadz yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.